selamat datang di Lions Hopecast. Saya Lion Dian Namanta Fritz dari perkumpulan Lions Indonesia Distrik 307. Podcast ini adalah dimulai dari Distrik 307 A1. Tangannya mana dong? Kali ini kita terima kasih udah 1.000 penonton yang menepuk tangan kan. Terima kasih. Kali ini kita bersama bintang tamu yang sangat spesial. Siapakah dia? Dia adalah Gubernur Distrik 307 A1 yaitu Lion Peter Jayadi. Selamat datang di podcast kita Lions Hopecast. Selamat datang. Jadi kita manggilnya apa? Lion Peter? Iya, just manggil Lion aja. Okay. Lion Peter aja yang gampang. Baik. Boleh bertanya sedikit ya? Banyak juga boleh. Oh boleh ya. Baik, itu ada juga minuman yang bisa diminum kalau seandainya tiba-tiba saking banyak informasi yang berbagi, boleh sambil minum. Siap, terima kasih. Oke, kali ini apa sih yang menggerakkan seorang Lion Peter yang mau mengabadikan diri sebagai Gubernur Distrik 307 A1? Apa itu? Apakah punya pengalaman pribadi atau apa gitu? Boleh di-sharing nggak buat bisa? Wah, pengalaman pribadi cukup banyak ya, karena saya masuk Lions kan tahun 92. Waduh, jadi sudah berapa tahun itu ya? Baru 31 tahun. Waduh. Tapi dengan segala macam pengalaman di masa-masa itu ya membuat semakin matang. 32 tahun ya? 31. Ya. Jadi apa aja tuh yang sudah membedakan di 31 tahun yang lalu dengan sekarang? Terus tiba-tiba oh ya udah deh, aku menjadi gubernur deh gitu, gubernur distrik gitu. Apa tuh kira-kira, apakah dari hati, dari pengalaman pribadi bisa kita tahu nggak tips and share-nya itu? Ya kalau perjalanan sih saya masuk Lions baru setahun, saya ingat tahun 93 sudah diajak untuk melakukan satu pengabdian fun walk untuk para disable. Jadi kami tahun 93 mengadakan fun walk dengan 1.000 disable waktu itu, dan 1.000 peserta? 1.000 peserta. Bukan hanya Lions, semua umum? No, justru bukan Lions. Okay. Jalan kaki fun walk dengan mereka dari GBK ke, waktu itu Masjid Pondok Indah, sebelahnya masih berbentuk taman, belum ada ruko. Jadi kami ngumpul di situ waktu itu 1.000 orang, melakukan banyak fun activity dengan para sponsor. Jadi lapangan yang luas itu kami pakai untuk ada booth makanan, ada booth games, booth lain-lain. Mereka berjalan bersama gitu? Berjalan bersama. Jadi para disable ada yang 2 jam. Oh, tapi seneng ya? Seneng mereka. Ada yang di tengah jalan dibantu atau apa kan? Ya, dengan segala. Berhasil ya? Berhasil, gitu ya? berhasil. Sangat berhasil. Makanya berhasil. Justru karena itu mau diulang nih nanti pada bulan November tahun ini. Hari Lions Nasional Hari Lions Indonesia yang ke-54 tahun ini akan diadakan juga jalan santai. Nanti akan diumumkan bahwa kalau yang mau ikut monggo silakan. Oke, 18 November. 18 November yes. Kita ada ulang tahun Hari Lions Indonesia yang ke-54. Bagi pemirsa yang berminat ingin mengikuti jalan santai, pasti banyak ada keseruan ya, ada games, ada door prize, macam-macam. Silakan mendaftar, nanti terakhir saya akan mention di IG-nya kita ya. Siap. Boleh ke DM langsung. Terus ada tadi lanjut pengalaman itu kan baru tahun pertama, jadi pesan saya juga kepada teman-teman, meskipun baru masuk Lions, kalau diminta untuk melakukan sesuatu berani. Jangan takut. Artinya jalankan, coba dengan sepenuh hati tentunya. Yakin berhasil. Nah, sepanjang jalan itu pun juga saya dengan istilahnya ups and downs. Jadi saya jadi presiden tahun 94. Pada waktu itu baru 2 tahun masuk. Saya masih kuliah itu tahun 94. Itu masih waktu itu sahabat orang tua saya waktu itu yang Lions. Zaman dulu saya masih kuliah, saya juga bingung ini kenapa kegiatannya banyak sekali gitu ya.
mungkin zaman-zamannya Lion Peter juga ya, tahun 94. Iya. Nah, setelah itu apalagi tuh yang Saya bikin? menjabat presiden lagi sampai 96 waktu itu. Jadi 2 tahun. Terus 2 tahun. Jadi dari zaman dulu memang sudah sering tuh presiden jadi lagi presiden gitu. Kan sekarang juga sering. Oke. Jadi tapi kemudian tahun 96 itu saya terkena kanker getah bening. Jadi saya kaget juga ya, tentu satu penyakit yang menyeramkan. Jadi Sangat menyeramkan. ya 96 kena kira-kira bulan November Desember. Tapi masih stadium 2 waktu itu. Itu ketahuannya pas lagi gimana? Pas lagi general check up atau memang Kebetulan aja ada symptoms-nya? ada simptom di mulut. Tapi kemudian dicek ternyata getah bening, saya dikirim ke Belanda. Dicek ternyata stadium 2, suruh pulang. Tapi harus jaga, tiap 3 bulan harus periksa. Kemudian berjalan 98 stadium 4 malah. Waduh. Nah udah stadium 4 saya harus sering di kemo kan. Padahal itu udah mengatur pola makan. Ya kurang lebih lah sudah. Cuma ya mungkin karena sering stres itu yang membuat jadi daya tahan tubuh makin menurun. Jadi kemudian singkat cerita 98 saya harus di kemo. Jadi keluarga kebetulan semua ada di Seattle. Jadi saya lakukan kemo di Seattle. Jadi aktivitas saya di Lions Club mulai berkurang tuh. Oh iya. Jadi sejak Desember saya ingat saya kemo bolak-balik. Bahkan waktu itu kan divonis 5 tahun. Jadi saya sempat bersiap-siap kalau dipanggil. Aduh, nggak kebayang lah itu. Itu tahun 96. 98 mulai di kemo. 98 mulai di kemo. Iya. Yang pertamanya tahun itu akhirnya 98 yang rutin untuk Rutin kemo di Seattle. Betul. Ya, rutin kemo. 6 kali kemo dalam 3 bulan sembuh, tapi kemudian kambuh lagi sampai beberapa kali. Sampai terakhir 2010 saya masih di kemo. Tapi alhamdulillah puji Tuhan setelah 2010 saya dinyatakan sembuh. Kemudian saya lapor dong ke teman-teman di Lions waktu itu. Jadi kira-kira 2011 saya malah ditarik, ayo balik lagi ikut di distrik. Jadi saya ingat waktu itu saya mulai masuk tuh di distrik. Seperti yang tadi Brian bilang Lions Quest. Oh, Quest tadi. Iya, Lions Quest itu. Jadi saya mulai 2011-12 masuk di distrik. Dan memang betul program Lions Quest itu bagus, tapi nanti saya bisa cerita. Baik. Nah, lanjut terus masuk distrik sampai kemudian ya itu sampai suatu hari di Januari 2020 almarhum Didi Satyo beserta senior saya juga Opung Lion Fakri berpesan udah waktunya mencalonkan jadi distrik governor. Saya bilang, udah aduh langsung begitu ya. Iya pasti. Terus kemudian pesan Opung Lion Fakri bilang, saya ingin melihat seorang Peter Jayadi menjadi distrik governor sebelum saya dipanggil Allah. Saya digituin kan merinding. Waduh, itu pesan yang sangat amat berat tapi menyenangkan. Gak Menyenangkan dalam satu sisi memang kita passionnya di sini ya. Betul. Gitu kan. Amin. Di Lions itu kalau kita nggak happy kan berarti kita kan capek ya gitu. Betul. Kan. Tapi karena balik lagi Lion Peter itu happy, jadi otomatis sudahlah kita jalanin kan begitu ya. Akhirnya menjadi gubernur pesan almarhum Didi Satyo juga begitu. Ayo maju pokoknya. Kita tahu you pasti bisa, capable katanya. Kebetulan saya kenal lama juga kan dengan almarhum Didi Satyo, jadi sering berguru, apalagi dengan motivatornya kan, motivasi yang 7 Habits itu. Ya. Iya. Dan jadi sebetulnya adalah seperti kayak meneruskan amanah dari soulmate ya. Ya, betul. Amanah dari soulmate, dari bestie kalau sekarang bilangnya, dari bestie. Yang ibaratnya dari diri sendiri juga memang passionnya di situ. Betul. Jadi ya sudahlah, I accept gitu. Ya. Terima kasih banyak loh kita punya Lion Peter di distrik 307A1 ini gitu. Terus apalagi nih yang kita bisa share selain pengalaman pribadi, terus kira-kira program Lions ini seperti apa ya yang untuk pemirsa yang di rumah yang sedang menonton gitu, kira-kira apa nih gitu yang menarik gitu. Kalau kita bisa ngeliat sendiri gubernur kita di sini adalah boleh dikatakan udah mengikuti step-stepnya yang dari mengalami sendiri ya, mohon izin maksudnya yang dirasakan sendiri akhirnya merasakan
benefitsnya, ya kan, dari yang tadinya sakit terus akhirnya sembuh, alhamdulillah, dan akhirnya bangkit kembali kan gitu ya. Nah, kira-kira kalau untuk Lions yang new member yang akan join, itu bagusnya itu yang tadi, yang quest tadi ya, yang oh ya, salah satunya. Tapi yang lebih penting lagi sebetulnya be positive. Be positive. Oke. Ya, jadi itu salah satu kunci juga ya. Betul. Jadi dalam keadaan apapun, ya memang sih bicara mudah ya. Iya, menjalankan itu agak menjalankan susah. Ya bukan agak susah, memang sangat susah seperti sulit saya ibu rumah tangga ini. Iya, jadi apapun yang terjadi pasti kita down, pasti kita kesel, kecewa. Ya, saya pun juga dulu sering kecewa sama Tuhan, marah. Apalagi tapi mengalami proses tadi ini, ya. Iya. Jadi, tapi jangan terlalu larut. Boleh marah, boleh kecewa, tapi sebentar selesai, berdoa, berserah kepada Tuhan, dan kembali juga bersyukur. Masih untung, kalau orang Jawa bilang, masih untung dikasih ini, masih untung dikasih itu. Jadi ibaratnya kalaupun kita menjadi positif itu berarti kita harus banyak kayak let go gitu ya. Betul, harus let go. Let go, kalau anak sekarang bilang move on gitu ya. Kita move on deh, kalau nggak move on jalan di tempat gitu ya. Apapun yang terjadi ya, kalau kita jalan di tempat atau mikir mundur kan mundur beneran. Tapi kalau kita let it go, kita bersyukur, pasti Tuhan punya rencana. Dan saya sendiri juga merasakan, oh dulu kenapa Tuhan izinkan saya kena kanker. Rupanya kalau enggak, mungkin saya nggak jadi seorang Peter Jayadi yang rendah hati. Mungkin saya sombong. Manusia ini kalau dikasih sesuatu kan pasti lupa. Merasa wah hebat, merasa wah punya segala macam. Tapi ya Tuhan izinkan ini terjadi. Untuk apa? Untuk sadar nih. Tapi itu pun juga lama saya sadarnya. Prosesnya ya. Setelah berapa puluh tahun, oh iya ya rupanya dulu saya ditegur seperti ini. Jadi harus lebih baik, lebih. Untuk menjadi mempunyai rendah hati itu prosesnya kan tidak sebentar ya. Betul sekali. Apalagi mohon izin, Lion Peter sendiri kalau tidak salah adalah pengusaha. Betul ya? Betul. Pengusaha yang dimana seorang pimpinan yang harus merendahkan hati itu kan. Betul ya? Itu prosesnya agak lama ya. Saya juga ingin belajar soalnya. Itu harus berpuluh-puluh tahun because you have to deal with yourself, your own anger kan gitu kan. Itu agak lama juga, nggak mungkin setahun 2 tahun, nggak bisa instan gitu kan. Iya sih, tapi background saya dulu karena dari keluarga kurang mampu, jadi ayah saya seorang karyawan, jadi saya dari kecil merasa wah kalau bisa menjadi pengusaha yang bisa menyejahterakan karyawan. Jadi dari kecil udah punya ambisi untuk berbagi. Jadi setelah lulus saya masih sempat bekerja, cari pengalaman dulu di luar. Sampai tahun 85 saya baru mencoba usaha sendiri, berjuang keras. Itu pun juga jatuh bangun, saya pernah kecelakaan, mata kiri saya agak rusak ini karena dulu ada terjadi tubukan dari Bandung pulang Jakarta. Itu pun juga sempat saya mikir, aduh mobil saya hancur, tapi sayanya selamat. Tetap kata-kata tadi bersyukur ya. Kalau kita kan udah marah-marah ya. Udah marah, udah emosi tingkat tinggi, apalagi seorang perempuan ya. Itu gimana sih, gitu-gitu ya, enggak, tetap tenang. Tetap, ya pertamanya kesel, tapi lama-lama ya udah tenang, jalankan lagi proses ini semua. Ya, puji Tuhan kemudian diberi jalan yang berhasil juga semuanya, proses diberi kemudahan, jadi perusahaan jalan semakin maju. Tapi ada satu hal yang saya ingat, orang tua saya mengajar saya harus disiplin, tepat waktu. Itu saya tidak pernah lupakan itu. Sampai sekarang. Jadi berusaha selalu disiplin, on time. Betul. Dan menghargai sesama. Jadi kita tidak boleh menganggap remeh seseorang yang jabatannya rendah atau apa. Itu semua sama. Makanya di Lions Club sendiri tidak ada ini ya, kalau kita secara fellowship kita panggilnya Lions, betul semua ya? Lions, betul. Jadi nggak ada hierarki lah ya. Nggak ada hierarki, mau bos besar mau konglomerat ya sama semua. Lion Peter, boleh nggak, ini agak penasaran dari saya pribadi ya.
how and what is the trick? Apa tuh tipsnya? Kalau kita pasti pemirsa juga yang di rumah ya, pasti juga mempunyai pengalaman seperti saya. Gimana caranya bangun pagi itu supaya punya positive vibes? Gimana tuh caranya? Ada tipsnya nggak itu? Kira-kira pagi-pagi tuh sudah dengan senyum, karena Alain Peter itu identik dengan senyum gitu. Gimana itu, bisa dikasih tipsnya? Silakan. Kalau saya setiap pagi bangun tidur saya selalu bilang sama Susi, bangun tidur sudah jangan memikirkan yang aneh-aneh, lalu positif, lalu melihat oke, apa yang kita bisa lakukan pagi ini we serve. Jadi maksudnya kita melayani itu ya of course mulai dari istri, mulai dari keluarga. Jangan bangun tidur terus mutung atau apa ya. Iya, karena kan bangun tidur kan gitu kan. Makanya jangan seperti itu, harus be positif selalu. Jadi apapun yang semangat ini, ya. Iya, harus semangat. Jadi jangan mikir karena kemarin begini jadi hari ini harus begitu. No. Jadi yang kemarin di-erase gitu. Harus di-erase. Oke. Menjalaninya agak susah juga itu ya. Oh, memang agak susah. Cuma kalau kita udah erase yang itu ya, bangun pagi udah positif selalu, dan juga selalu berusaha jangan memikirkan diri sendiri. Iya. Lalu mikirkan, saya bangun tidur gitu, ingatnya jangan mikirin diri sendiri. Oke, mikirin keluarga, mikirin perusahaan, mikirin mau kerja apa. Apalagi sekarang sebagai seorang Jessica Bener ya, memikirkan Lions Club bagaimana ini beromset lagi nih ceritanya. Bukan omset, maksudnya target dengan ya. mission 1.5 dengan target LCIS, YLI members terutama juga. Betul. Jadi boleh tanya lagi nggak? Ini ada penasaran juga dari beberapa pertanyaan dari luar. Ini apa ya dari logo ini? Ini ada lambang-lambang ini, ada lambang burung, ada lambang padi. Boleh diceritakan sedikit? Nah, itu dimulai dari saya serve with compassion. Ya, serve with compassion. Yeah. Maksudnya apa itu? Melayani dengan kasih, tulus, welas asih, tanpa paksaan. Jadi dari situ. Itu dari pengalaman pribadi dari sendiri. Pengalaman pribadi. Okay. Ya, karena untuk melakukan pengabdian ya kalau kita tidak happy, tidak ikhlas ya pasti mengganjal kan. Pasti waduh ini, waduh itu. Hatinya nggak plong gitu plong, ya. Okay. Jadi mulai dari situ. Jadi saya waktu itu discuss dengan Susi gimana baiknya, terus saya teringat ya serve with compassion. Terus kebetulan kan kami kenal baik dengan anggota Lions Club Cosmopolitan, yang Briana Kusuma. Jadi duduklah dengan beliau sampai desain untuk ada parang. Jadi di bajunya itu juga ada simbol-simbolnya ya? Ada simbol-simbol. Ada arti-artinya di bajunya yang parang, digunakan. Ada parang untuk melambangkan bahwa ini loh seseorang yang kuat ya. Terus ada tuntrum juga, kasih sayang. Oh, tuntrum tuh kasih sayang. Yeah. Oke, jadi bajunya itu juga mengartikan sesuatu. Betul. Dan tak lupa juga waktu itu saya ingatkan, beritahu bahwa padi. Oh, padi. Padi itu untuk semakin kesejahteraan. Oh, jadi semakin padi kan semakin tua kan semakin menunduk. Semakin menunduk ya. Kerendahan hati tadi. Kerendahan hati itu yang penting, karena itu yang selalu saya tanamkan kepada keluarga, kepada teman-teman, bahwa kita harus semakin merendah. Terus ada burung juga seringkali yang menebarkan kasih. Oh, burung itu untuk menebarkan kasih. Dan tak lupa juga ada singa. Lions. Oh, tetap ya, ada singanya di situ ya, tetap harus ada lionsnya. Jadi semua dalam seragamnya itu ada artinya, begitu juga dengan pinnya juga ada maknanya. Betul sekali. Oke, last one. Pada penasaran ya pemirsa, apa itu lagunya dari Gubernur Distrik 307A1, Count on Me? Apa itu? Kenapa pilih lagu itu? Saya punya prinsip bahwa kita harus berbagi. Jadi the power of giving. Jadi kita sebagai manusia ya harus saling berbagi. Dan berbaginya itu unconditional. Karena kita sebagai manusia berpikir kalau kita lagi kurang, kita ngapain ngasih. Justru kan
kalau kita lagi susah, kalau kita lagi ikut merasakan hal yang susah, tapi kalau kita bisa berbagi di saat kita susah, kita bisa ikut memikirkan orang lain, bisa membantu juga. Nah, jadi itu. berbagi di saat kita susah itu tidak selalu dengan materi ya. Oh ya, macam-macam. Bisa tenaga, ya, bisa sumbang pikiran, gitu ya. Yang penting berbagi intinya. Berbagi, karena kan saya kira diajarkan di semua agama. Kalau kita sedang berkelebihan, of course kita berbagi itu bukan suatu yang susah. Tapi kalau kita lagi susah, tapi kita ikut berpikir, itu pasti luar biasa. The power of giving itu menurut saya sangat luar biasa. Sangat di-encourage. Betul. Di Lions. Apalagi di Lions. Jadi jangan kita punya alasan, oh lagi ini, lagi itu, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Jadi justru dengan positif, dengan melakukan semangat power of giving itu, itu dia akan terus membantu. Baik, ada tambahan lagi? Kalau tidak ada bisa saya tutup. Baik, sudah. Ya. Sudah? Oke. Terima kasih Lion Peter ya. Jadi panggilannya nggak marah ya. Oh enggak dong. Karena di sini soalnya seperti arahan dari Lion Peter sendiri, kalau seandainya di Lions itu tidak ada tidak ada hierarki ya. Jadi semuanya Lions. Oke. Terima kasih sekali lagi Lion Peter sudah hadir. Tapi saya tetap ya nun sewu izin Distrik Governor 307A1. Terima kasih. Dan kepada pemirsa, thank you for listening. Thank you everyone for listening to our podcast. Podcast ini has been brought to you by Perkumpulan Lions Indonesia Distrik 307A1. Thank you so much. Looking forward ya, jangan lupa di komen, subscribe, terus kalau ada yang berminat, kalau ada yang memang ingin berjoin, silahkan follow our Instagram di Lions_Club_307A1. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. We serve with compassion. Thank you, sampai jumpa.